Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia maupun internasional. Oke, dalam sesi kali ini kita atau saya akan membahas lanjutan ya dari materi kelas 10 kemarin, yaitu matriks untuk bagian yang kedua. Oke, kita mulai saja untuk mempercepat waktu ya. Kita mulai. Ya, matriks. Nah, di bagian kedua ini saya harap di bagian pertama kalian sudah paham ya. Yang pertama kan kita mempelajari unsur-unsur maupun kaidah-kaidah, bentuk-bentuk dan operasi dasar matriks. Nah, di sini akan kita bahas ya. Kita lebih menekankan yang bagian kedua ini adalah untuk operasi dasar matriks, baik itu tambah, kurang, kali. Nah, ingat di matriks tidak ada yang apa nih? Tidak ada pembagian. Gantinya adalah apa? Determinan dan inverse. Oke, kita lanjut saja ya. Ini silakan kalian tinggalkan komentar, like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk untuk mendapatkan konten-konten matematika yang bermakna. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Oke. Jadi operasi dasar yang tadi saya bilang ada apa? Ada penjumlahan. Nah, tambah, kurang, kali. Ingat, kalau matriks tidak mengenal yang namanya pembagian, maka kita ganti dengan determinan dan inverse. Nah, di sini untuk perkalian dibagi lagi jangan dua. Jadi perkalian dengan skalar dan perkalian dengan matriks itu sendiri. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama dulu penjumlahan. Jadi di sini syaratnya kalau penjumlahan itu kita harus atau kalian harus tahu syaratnya ya. Syaratnya apa? Kalau matriks bisa dijumlahkan atau dikurang, itu ordonya harus sama. Ketika ordonya 2x2 dengan ordo 2x2 pasti bisa ya, artinya sejajar dan setara ya. Tidak bisa misalnya gini, matriks pertama ordonya 2x2, matriks kedua ordonya 3x2, ya nggak mungkin. Artinya apa? Perbedaan kolom dengan baris itu sangat beresiko, kan begitu. Oke ya, ini sinopsisnya. Jadi jumlah di elemen-elemen bersesuaian dari matriks tersebut. Nah, artinya bersesuaian itu misalnya gini, pojok dengan pojok, tengah dengan tengah, artinya apa? Seletak ya, seperti itu ya. Nah, coba ini contohnya. Contoh penjumlahan matriks. Nah, ini udah pasti ya, sini udah pasti ordonya itu 3x3. Kenapa? Barisnya 3, kolomnya 3. Ingat, barisnya mana baris? Yang tidur atau saf ya. Kalau yang muslim kan kita sholat kan ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Nah, kalau banjar yang mana? Yang tegak, artinya yang atau kolom yang tegak, artinya apa? Banjar. Itu kalau dalam paskibra, banjar 1, banjar 2, banjar ketiga. Nah, begitu. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Nah, ini saya coret supaya nanti bisa kalian memahami ya. Jadi apa sih arti seletak? Jadi gini ya, artinya seletak itu gini. Misalnya ini 1 itu bersesuaian dengan -5. Jadi apa tandanya nih? Ditambah. Jadi 1 tambah -5. Nah, taruh sini. Nah, begitu dan selanjutnya. Saya contoh lagi, yang paling pojok lagi ya. Yang angka 10 ini. Nah, ini terakhir. Dengan mana barengannya atau sejajarnya? Dengan -7. Jadi karena tandanya ditambah, jadi nah 10 tambah -7 hasilnya taruh sini. Nah, begitu. Ya, ini tadi hasilnya -4 yang pertama, ini hasilnya gitu. Jadi bersesuaian. Jadi intinya ordo harus sama. Ketika tidak sama, ya stop, tidak bisa ditambah atau dikurang. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa mudah ya. Coba kita hapus dulu. Kita hapus supaya nanti kita bisa lanjut. Ya, kita hapus dulu ya. Oke, yang nomor 2 untuk pengurangan. Intinya sama, tinggal ordo sama, operasi hitung tambah atau kurang bersesuaian dengan letak, kerjakan kayak gitu ya. Ini contohnya lagi ya, sama dengan tadi. Mungkin berbeda ordo. Coba ini tebak atau kalian bisa gak nih berapa ordonya nih? 17, 5, 5-13, -97. Berapa? Ingat, baris dulu baru kolom. Berarti berapa ordonya? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 1, 2. Berarti 3 kali 2 ordonya. Di sini juga harus 3 kali 2, kan begitu. Oke, coba kita cek ya. Benar atau tidak kalimat ini. Jadi ini saya masukin misalnya angkanya 17. Ini dengan angka -2. Apa tandanya? Dikurang.
Berarti 17 min min 2. Min ketemu min jadi apa? Jadi plus. Jadi hasilnya berapa? Nih, harus 19. Ingat, min dengan min kali min tambah min kurang min, itu harus paham ya. Karena apa? Itu konteks dasar dari SD. Kalau kalian SMK tuh lupa lagi, ya itu ya saya rasa kalian belajar ulang. Kan gitu. Saya rasa mudah ya. Jadi kita lewatin aja yang min ini. Karena ada lagi yang lebih sulit dibanding ini ya. Begitu. Oke. Nah, yang ketiga, perkalian dengan skalar. Nah, apa itu skalar? Jadi intinya gini ya, skalar itu adalah perkalian dengan bilangan tertentu, bilangan apapun, atau dengan kata lain, bisa gak kita katakan dengan bilangan asli? Nah, bisa ya. Contoh, jika matriks P sekian, maka 2P. Nah, apa pengertian 2P? Nah, 2 ini kan artinya apa nih? 2 itu adalah bilangan asli. Nah, boleh kamu kalikan. Jadi sama dengan tadi seletak ya. Jadi 2 ini kamu kalikan dengan ini. Berapa? 2 kali 12, 24. 2 kali 6 hasilnya 12. 2 kali 24 hasilnya 48. 2 kali 18 hasilnya 36 dan seterusnya begitu. Jadi bersesuaian ya. Jadi boleh gak misalnya dikalikan dengan setengah Pak, atau berapapun, kurang dari 2 atau kurang dari 1? Ya boleh-boleh aja. Yang jelas apa? Dia seletak kan begitu. Nah, coba yang kedua nih. Mungkin ada ya. Nah, benar. Tadi saya bilang dikalikan dengan pecahan. Bisa-bisa aja ya. Jadi sepertiga ini nanti dikalikan dengan 12. Artinya apa artinya? Artinya sepertiga kalikan 12. 12 kali 1 bagi 3. Nah, taruh sini. Hasilnya 4. Kan gitu ya. Nih, sepertiga dikalikan 6. Hasilnya nih 2. Sepertiga kalikan 24. Hasilnya nih 8. Sepertiga kalikan 18. Hasilnya 6. Nah, begitu ya. Masih mudah ya. Saya rasa mudah ya. Oke. Bisa kita lanjut? Nah, kalau matriks dengan skalar, pasti kan ada lagi satu lagi ya, perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini yang harus kamu pahami. Ini sering muncul. Jadi ketika kalian satu salah semua, itu auto atau otomatis semua salah begitu. Ya. Yang keempat, perkalian dengan matriks itu sendiri. Nah, di sini ada gak ketentuan? Misalnya ordonya harus sama. Is okay kalau ordonya sama, itu lebih baik. Nah, bagaimana Pak kalau ordonya itu berbeda? Nah gitu. Jadi matriks bisa dikalikan. Yang pertama, boleh ordonya sama, itu lebih baik. Terus gimana nanti yang ordonya beda Pak? Nah, ya akan saya jelaskan seperti ini. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada keterangan perkalian dua matriks akan menghasilkan matriks baru yang elemen-elemennya merupakan jumlah dari perkalian setiap baris matriks. Ya, matriks pertama dengan setiap kolom matriks kedua. Nah, gini kan kayaknya kata-katanya susah ya. Gini aja deh, saya kasih konsep nih seperti ini ya. Jika dua matriks dapat dikalikan, syaratnya banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya matriks pada kolom kedua. Oh, jadi begitu. Gini, saya punya perumpamaan ya. Jadi matriks bisa dikalikan ketika ini misalnya ada 2 matriks ya. Ini 2 matriks nih. Nih. Nah, ini. Nah, ini 2 matriks. Oke, jadi kolom pertama pada matriks pertama ini, artinya begini, ini harus sama dengan jumlah kolom di matriks kedua. Kalau jumlah baris di matriks yang pertama ini 2 ya, maka di sini di jumlah kolom pada matriks yang kedua harus 2. Itu syaratnya. Berapapun kolomnya ya, artinya mengikuti dari baris. Artinya gini, jumlah baris pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah kolom pada matriks yang kedua. Begitu. Belum paham? Coba kita kasih soal satu ya di sini ya. Ya. Jadi ini notasi saja. Jadi kalian gak usah menghafal notasi ya. Jadi saya mengajarkan jangan menghafal rumus tapi memahamin konsep. Kalau bisa membuat konsep sendiri itu akan lebih baik. Gitu. Contoh. Ya, ini matriks A dengan matriks B. Nah, saya lihat dulu atau kalian prediksi. Ini berapa ordonya? Berapa ordonya? Coba kita coret. Berapa ordonya? Yang pertama, ordonya adalah 2 kali 2 dari mana? Barisnya 2, kolomnya 2. Nah, berarti ini 2 kali
Ordonya 2 kali 2. Nah, begitu. Ini berapa ordonya? 1. Berapa nih ordonya? 1. Nah, 1 2 berarti 2 kali 3. Apa nih? Kolomnya 3. Tadi keterangannya apa ya? Jumlah baris pertama pada matriks pertama, artinya matriks A, ini harus sama jumlah apanya? Jumlah komponennya harus sama dengan jumlah komponen pada matriks yang kedua untuk kolomnya. Nah, ini syaratnya kayak gitu. Paham ya? Jelas ya? Sekarang bisa gak kalau misalnya ini 2 kali 2, di sini 3 kali 2. Di sini ada 3. Boleh gak? Ya nggak boleh, karena apa? Jumlah matriks ini harus sama dengan ini, begitu ya. Untuk perhitungannya coba kita hitung dulu. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Oke. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, ini saya clearkan aja dulu. Nah, biar nyaman ya. Jadi begini caranya. Oke. Nah, ini kan kayak panjang banget. Nah, saya kasih konsep dulu. Kamu abisin barisnya dulu. Baris ini 1 2. 1 2 itu dari mana? 1 dengan 3 itu kan baris pertama. Terus min 2 dengan 2 kan itu baris yang kedua. Kamu baru pindah kolom yang ini. Oke, kita coret dulu ya. Ini kita coret. Baris pertama mana? Baris pertama ini. Ya kan? Baris pertama ini. Oke, mana sih? Nih, kita draw ya. Kita draw. Ini baris pertama nih. 1 dengan 3. Terus baris kolom pertama mana? Pada baris kedua. Ini. Nah, coba perhatikan di sini ya. 1 kalikan 2 ditambah 3 kali 4. Nah, begitu. Coba jangan dicoret. Kita kotakin aja biar jelas. Ini di sini kamu kalikan dengan ini yang di sini. Nah, begitu. Jadi lihat di belakang ini. Belakang ini ya. Nah, 1 kalikan 2 ditambah 3 kali 4, taruh sini. Terus apalagi yang Pak? Habisin dulu ininya ya. Kalau udah habis, baris yang kedua saya ganti warna nih, warna hijau. Baris yang kedua mana? Ini baris yang kedua. 2 dengan min 2 kalikan dengan apa? Kalikan dengan ini. Kalikan dengan apa? Kalikan dengan ini ya. Sorry ya. Jadi kamu habisin dulu kolom pada matriks pertama, baru kamu bisa lanjut ke ini ya. Jadi kalikan lagi dengan ini. Nah, gitu. Artinya min 2 kalikan 2 taruh sini. Ditambah 2 kali 4 taruh sini. Begitu. Jelas sampai sini? Mungkin kalau belum jelas nanti kita tanyakan lagi ya, atau kita bahas lagi dari awal. Ini kan coba nih, ulang ya. 1 kali 3 ini masukin sini. Nggak, coba jangan warna hijau, warna merah aja. 1 kali ini masukin sini, kamu kalikan dengan kolom yang pertama pada matriks yang kedua. Oke, 1 kali 2 taruh sini, ditambah 3 kali 4 taruh sini. Udah selesai? Kalau udah selesai, berarti pada matriks yang kedua ini kalikan dengan ini. Nah, gitu. Jadi habiskan dulu baris pada matriks yang pertama. Min 2 kalikan 2 taruh bawah. Terus 2 kali 4. Nah, peletakan ini jangan salah. Ini jangan taruh sini, salah ya. Jadi peletakan kalau mau ditambah itu ada berdasarkan letak dari baris atau matriks yang pertama, begitu. Sudah jelas taruh sini. Nah, ini udah habis belum kolomnya, barisnya? Udah. Berarti kalau itu bisa langsung kita ganti kolom, ya kan ya? Oke, ganti. Berarti ini 1 kali 3. Lalu kalikan mana? Kalikan ini. 1 kali ini, begitu. Kenapa enggak ini lagi yang depan? Karena ini udah kepake tadi. 1 kali 1 taruh sini. Ditambah 3 kali min 3 taruh sini. Paham? Terus apa lagi? Baris yang kedua dulu ya. 2 dengan min 2. Baru kita masukin kalikan lagi. Min 2 ini. Oke. Taruh mana? Kalikan mana? Ya ini dong. Kan ini kan belum habis. Kan begitu. Berarti taruh mana nih? Sejajar dengan ini. Berarti min 2 kali 1 taruh sini. Ditambah 2 kali min 3. Nah, begitu. Yang terakhir. Nah, mana yang terakhir? Ini ya. Baris pertama kalikan dengan kolom yang ketiga pada matriks yang kedua. Nah, begitu. 1 kali 2.
Nah, taruh sini, ditambah 3 kali 3, taruh sini. Begitu. Setelah itu apa? Yang terakhir. Ya sama, pada baris yang kedua ya. 2 dengan min 2 dengan 2. Kalikan dengan apa? Ini. Kolom yang ketiga pada matriks yang kedua. Min 2 kali 2, taruh sini. 2 kali 3, taruh sini. Tinggal di total. Perhitungannya harus teliti. Kalau nggak teliti salah. Ingat ya, teliti harus 2 tambah 2. Ini ingat harus ada jeda. Tidak boleh nempel-nempel. Jadi perbagian ya. Ketemu 14, 1 min 9, dan seterusnya sampai dengan min 4 tambah 6. Min 4 tambah 6 sama dengan 2. Nah begitu ya. Boleh gak di sini saya kasih lagi, misalnya saya kasih angka lagi, kamu kalikan terus sampai panjang. Ya bisa-bisa aja, tapi nanti peletakannya tetap berdasarkan pada baris yang pertama atau matriks yang pertama. Begitu. Oke, saya rasa mudah ya. Itu nanti mungkin untuk kedepannya kalian putar-putar lagi video saya ini. Kamu something wrongnya atau nggak bisanya di mana, kan begitu. Nanti boleh juga kok bertanya kalau nggak paham gitu ya. Paham ya? Oke, coba kita lanjut. Nah begitu, ini notasi seperti ini ya. Jadi kalau berdasarkan rumus, nah seperti ini. Cuman saya nggak mengajarkan kalian rumus. Kenapa? Ribet kan begitu. Belum tentu rumus ini cocok untuk 1 orang atau 2 orang. Makanya coba saya buat konsep tertentu yang kalian bisa paham. Apa konsepnya? Baris pertama pada matriks pertama dikalikan jumlah kolom pada matriks kedua. Terus apa lagi? Bawahnya kalikan dengan ini. Kamu baru boleh pindah kolom ini kalau baris yang pertama tadi udah habis, baru pindah yang kedua. Begitu dan seterusnya ya. Peletakannya gimana? Peletakannya berdasarkan posisi pada matriks yang pertama, begitu. Atau matriks A. Nah, gitu ya. Ini konsepnya kayak begitu. Nah, kalian boleh ikutin atau enggak dari cara buku maupun dari modul, terserah ya. Coba di sini ada kalimat. Sedangkan perkalian B kali A, apa tuh B kali A? Matriks B kalikan matriks A. Kenapa tidak dapat dilaksanakan? Kenapa? Coba kita balik. B kali A. B itu ada berapa baris? Berapa kalau barisnya? 1, 2, ya kan ya? 1, 2. Nah, barisnya 2. Di sini kan ada 3 komponen. Di sini ada berapa? Kalau kita balik 2, berarti kan nggak boleh ketemu ya. Artinya matriks bisa dikalikan ketika jumlah baris atau komponen di matriks pertama harus sama dengan komponen jumlahnya pada matriks yang kedua. Nah begitu. Paham ya? Ini sedikit memerlukan ketelitian, agak sedikit pusing ya. Cuman kalau kalian udah paham, insya Allah is okay, mudah kan begitu ya. Lanjut. Nah ini sama dengan tadi, kalau sama-sama ordonya sama berarti is okay, pasti bisa dikalikan ya. Nah ini kebetulan saya kasih garis nih, ini dengan ini taruh sini, kan begitu ya. Ini dengan ini taruh sini, ini kali ini taruh sini, dan seterusnya sampai dengan begitu ya. Sama dengan cara tadi, abisin dulu barisnya, baru kamu pindah kolom. Kolomnya mau berapapun yang jelas barisnya harus sama, begitu. Di sini harus diperlukan ketelitian. Kenapa? Salah satu komponen, misalnya di sini kamu jawab min 8, ya fatal. Walaupun semuanya isinya sama, tapi di sini ada min 8, ya salah. Gitu ya. Jadi matriks itu tidak boleh satu komponen atau satu bracket dalam kurung itu salah satu, nggak boleh, harus benar semua. Gitu. Ya. Saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Ya, ini caranya. Kalau kalian mau mengikuti cara komputer, is okay. Kalau nggak apa-apa, nggak usah. Nah, untuk kuis kita skip aja karena nanti itu akan jadikan tugas kalian ya di pertemuan berikutnya. Buat apa? Untuk menguji kalian bisa gak sih anak ini, atau bisa gak sih saya atau kamu mengerjakan itu, kan gitu ya, sesuai dengan konten maupun materi yang pernah saya ajarkan, baik itu di MT maupun di beranda YouTube, kan seperti itu ya. Paham sampai sini? Oke, ini kuisnya kita skip aja, kita langsung aja ke materi berikutnya. Ya. Oke, determinan. Ini apa tadi? Pengganti dari apa? Pengganti dari pembagian. Ada 2, determinan dan inverse. Itu adalah pengganti dari pembagian matriks, karena di matriks tidak mengenal yang namanya pembagian.
Ya, seperti itu ya. Kita mulai dulu dengan determinan ordo 2 kali 2. Nah, apa itu pengertian determinan? Nah, di sini kan kita notasikan dengan matriks A, B, C, D. Nah, ingat, kalau determinan itu boleh simbolnya itu menggunakan det A. Biasa ya, ada bahasa Indonesia DETA atau harga mutlak. Tanda kurung ya begini, tapi tanpa siku. A seperti ini. Ya, seperti ini. Didefinisikan dengan apa? Dengan ini. Ya, ketika determinan 2 kali 2, maka diagonal utama, mana diagonal utama? Diagonal utama adalah A dengan D dikurangi dengan diagonal yang lain. Mana diagonal yang lain? B dengan C. Jadi dari pojok atas ke kiri bawah dikurangin pojok kiri bawah ke pojok atas untuk diagonal yang lain begitu. Boleh gak Pak misalnya gini, D kali A. Oke, nggak masalah kan perkalian. Terus dikurangin, boleh gak Pak C kali B? Ya boleh-boleh aja, terserah. Yang jelas harus diagonal utama dikurangi dengan diagonal yang lain. Nah, seperti itu ya. Coba kita ambil contoh satu dulu. Untuk matriks A 1, 2, 3, 4. Nah, berapa determinannya? Coba kita mencongak dulu ya. Artinya kita mengandai-andai dulu. Coba mana diagonal utama? Mana diagonal utama? Ya ini 1 dengan 4, berarti 1 kali 4. Berapa 1 kali 4? 4 dikurangi dengan 2 kali 3 6. Berarti 4 kurangi 6 berapa? Min 2. Coba kita lihat benar gak perhitungan kita ya. Nah, begini ya. 1 kali 4 sama dengan dikurangi 2 kali 3. Sama aja ya. Boleh 2 kali 3 dikurangi dengan boleh dengan 4 kali 1 dikurangi dengan 3 kali 2. Oke, nggak masalah. Tapi jangan kebalik. Kalau kebalik fatal kan gitu ya. Nah, untuk yang B mana nih? 2 kali min 3 atau 3 kali min 2. Oke, min 6. Dikurangin min 2 kalikan 4 atau 4 dikurangi min 2. Ingat di sini ada tanda apa? Ada tanda apa? Min ketemu dengan min. Nah, ini dia harus apa nih? Dia harus plus. Nah, berarti nanti min 6 ditambah dengan 8. Kamu punya utang 6, uangnya 8. Masih sisa gak uangnya? Atau masih utang? Ya, utangnya habis, uang kamu tinggal 2. Nah, seperti itu ya. Oke, masih mudah ya. Coba yang ketiga. Angkanya lebih besar nih. 4 kali 12 dikurangi dengan 13 dikalikan 5 atau 5 kurangi 13. Oke, nggak masalah. Jadi 48 dikurangi dengan 65 hasilnya min 17. Gitu. Itu masih mudah untuk determinan 2 kali 2 ya. Bagaimana Pak untuk determinan 3 kali 3? Nah, nanti selanjutnya ya seperti itu ya. Jadi bersabar, pahami dulu pelan-pelan, jangan buru-buru. Ingat, di sini diperlukan ketelitian yang lebih. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. Ini agak sedikit mengecoh ya. Tapi dia nanti berhubungan dengan apa nih? Dengan pelajaran apa? Kita kan menguji dengan soal ini dengan variabel X atau Y. Nah, sama saja ketika determinannya P sama dengan sekian, ini sama dengan 45. Gini, artinya determinan dari matriks P ini adalah 45. Nah, kamu suruh nyari tuh nilai X-nya berapa. Begitu. Ya sama aja, berarti gimana? Berarti sama. Berarti ini sama aja, berarti X atau ini saya coret dulu ya. X dikalikan dengan ini. Dikalikan dulu. Nah, taruh sini. Ya, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan 2 kali X atau X kalikan 2. Oke, kali silang dulu. X kali X jadi apa? X kuadrat. X kalikan min 2. Min 2X. Coba kita lihat. Ya. Ya benar. Ingat. Min X kali X kan X kuadrat. Terus X kali min 2, min 2X. Nah, ini kan bisa kita kalikan kan? Min 2, min X kalikan 2 berapa? Min 2X. Nah, ini variabelnya sama. Min 2, min 2. Kamu punya utang 2, ngutang lagi 2. Jadi min 4. Nah, kenapa jadi min sini? Kenapa ini jadi min? Kenapa enggak plus? Ya iya, pindah ruas ya. Ingat, kalau pindah ruas semua harus berubah tanda. Ketika ini sama dengan, maka dia berubah ke sini ya, menjadi dia tandanya jadi minus. Harus sama dengan 0. Nah, ini lihat. Ini namanya persamaan apa ya? Di SMP udah pernah nih atau di MTS.
persamaan kuadrat. Jadi kamu harus, ini saya langsung saja untuk mencari menggunakan cara pemfaktoran ya. Nah, bisa juga sih menggunakan rumus ABC yang lebih panjang, cuman logika saya enaknya menggunakan pemfaktoran. Artinya ini kalau dikalikan gini ya. Kalau ditambah hasilnya harus min 4. Tapi kalau dikali hasilnya harus min 45. Nah, coba kita mencongak ya. Min 9 ditambahin min 9 dengan 5 itu kan bener gak min 4? Kalau kan saya bilang apa? Kalau ditambah hasilnya harus min 4. Tapi kalau dikali hasilnya harus min 45. Boleh gak? Ya bisa aja ya. Misalnya gini, min 9 dengan 5. Kalau kita tambahin jadi berapa? Min 4, jelas. Min 9 dengan 5. Kalau kita kali jadi berapa? Min 4, 5. Berarti pekerjaan kita benar. Nah, di sini kamu suruh apa? Suruh untuk mencari berapa nilai X. Karena sama dengan 0, maka X min 9 sama dengan 0. Nah, berapa kalau kurang 9 sama dengan 0? Ya 9. Nah, atau X tambah 5 sama dengan 0. Berapa kalau tambah 5 hasilnya 0? Ya min 5. Kan gitu aja ya. Kebalikan dari min dengan plus aja. Itu cara mudahnya. Jadi X-nya 9 atau min 5. Boleh kita balik gak Pak? Misalnya X-nya min 5 dulu atau X-nya 9. Is oke, gak masalah. Yang jelas kalau ditambah hasilnya jadi min 4. Kalau dikali hasilnya jadi min 4, 5. Is oke, gak masalah ya. Kamu menggunakan cara itu juga boleh. Atau menggunakan rumus ABC yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu lebih ribet lagi. Tapi MTK ada 1000 jalan untuk menuju Roma. Kan begitu. Oke, saya hapus. Ini kita paling tidak mengulang dari SMP. Makanya saya bilang MTK itu sebuah mata rantai ya. Jadi ketika kalian SMP atau SD nggak paham, nanti ketemu lagi di SMK, atau di SMK atau di SMA nggak paham, nanti begitu kuliah ketemu lagi. Makanya harus apa? Step by step harus paham begitu. Oke, ya itu sebagai itu ya intermezzo saja ya. Jadi sebagai pengingat juga supaya kalian itu tidak meremehkan atau mengesampingkan MTK, kan begitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk determinan ordo 3x3 ini dengan metode Sarus ya. Jadi Sarus itu sama dengan ini. Jadi kalian gampangnya gini. Kalian itu ambil, ini kan saya bilang kan untuk ordo 3x3 ya. Ini berlaku seperti itu ya. Cuman kalau yang ordo 2x2 yang sebelumnya. Nah, caranya gimana gampang? Ini ambil 2 dari depan. Mana 2 dari depan? Ini ya, 1 dengan 2, 5 dengan min 2, 2 dengan min 2, taruh sini. Tandanya seperti ini, pakai tanda harga mutlak. Terus diapain lagi Pak? Nah, seperti ini. Caranya gini biar gampangnya. Kalau saya kenapa bisa begini? Nah, begini saya cocoret nih ya. Saya cocoret. Kalian bikin dulu garisnya kayak gini ya. Garis nih begini, diajarkan. Nah, ini tanda plus. Nah, ini kasih tanda plus ya. Terus mana lagi? Ini. Oh, sorry, ini dengan 6 ya. Jadi 2 dengan 4. Nah, ini tanda plus. Terus mana lagi? 3 dengan ini, 3, 5 dengan min 2, tanda plus. Oke, coba kita by step dulu. 1 kali min 2 kali 6. Ketemu kan? Oke, ditambah 2 kali 4 kali 2. Ditambah min 3 kali 5 kali min 2. Oke, udah. Karena sudah sampai pojok, maka ini sudah berhenti sampai sini saja. Nah, untuk yang kolom berikutnya, ini tandanya kurang ya. Saya kasih warna apa nih? Warna biru saja biar nggak sama dengan tadi. Nah, seperti ini. Kalau saya seperti ini ya. Nah, ini tandanya min. Mana lagi? Mana lagi? 2 dengan ini. Ini tanda min. Yang terakhir ini. Ya, gitu. Oke, coba kita buka. Benar apa salah ya? Kita buka ya. Oke, ya benar. 2 kali min 2 kali 3 ditambah min 2 kali 4 kali 1 ditambah 6 kali 5 kali 2. Nah, begitu.
tinggal kalian apa? Tinggal kalian teliti saja. Ingat, di sini diperlukan ketelitian. Jangan sampai kalian tidak teliti. Kalau tidak teliti, ya otomatis salah untuk menghitung determinannya ya, gitu ya. Oke, yuk kita pelan-pelan dulu. Min 2 kali 1 kali 6, 12. Ditambah 2 kali 4 kali 2, 16 ya. Min 3 kali 5 kali min 2 kali min 2. Min kali min jadi apa? Plus. Berarti 3 kali 2 6, 6 kali 5 30. Dikurang. Biasakan kalau ada tandaku tanda hubung min ini, kita kurungkan dulu yang depan, nanti yang belakang baru kita kurangkan. Seperti itu ya, supaya kalian gak ribet. Oke, baris yang kedua, 2 kali min 2 kali 3, min kali min plus 2 kali 2 berapa? 4, 4 kali 3 12. Ditambah, nah ini tambahnya ntar apakah kau bisa berubah jadi min? Dari sini ya, min 2 kali 4 berapa? Min 8, min 8 kali 1 min 8, min 8 kali plus atau kali 1 ya min 8, kan begitu, paham ya? Yang terakhir 6 kali 5 kali 2 60, udah jelas. Dari depan dulu kita total 36 dikurangi 64. Nah ini sudah penyesuaian. Ini berarti hasilnya 34 ya yang depan, ini hasilnya yang belakang adalah 64. Berarti 34 kurangi 64 berapa? Minus 30. Ingat, jangan sampai salah ngitung. Kalau salah ngitung berarti determinannya gagal atau tidak sama, kan begitu ya. Ini anak biasanya menghitungnya itu terlalu buru-buru, jadinya asal aja gitu. Jadi nanti dia nggak tahu nih. Contoh sini, kenapa jadi min 8? Dia tandanya jadi plus. Nah, fatal kan? Nah, otomatis nanti nggak ketemu yang namanya min 64. Begitu. Ya, itu untuk metode Sarus ya. Itu yang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena itu metode yang paling enak yang paling enak apa? Saya kerjakan, itu metode yang paling enak ya. Nah, gitu ya. Mungkin kalian kalau ada metode lain dari buku lain atau dari sumber yang lain ya silakan, gak apa-apa. It's okay, yang jelas kita matematika itu menggunakan cara yang mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin kalau sudah kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Jadi ini adalah ending dari matriks bagian kedua. Nanti apakah ada matriks bagian 3, Pak? Ada. Nanti setelah ini saya akan buat lagi untuk next, untuk matriks bagian ketiga. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.